Advokat Karanganyar. It means Lul Advokat Karanganyar. I think a blunder, and the Justin get in with the long shot, but there's no pilpres nih. Tapi sebetulnya substansinya di situ ada juga. Bidang hukum khususnya. Selamat datang di channel Di Balik Kalimantan, channel kesayangan kita. Halo guys, selamat kembali di channel kita, channel Di Balik Kalimantan. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu ulama besar yang pada beberapa tahun yang lalu sempat dikunjungi oleh Gubernur Kalimantan Selatan saat ini ya. Nah, saat itu dikunjungi oleh Gubernur Kalimantan sekarang, Maman Giring, dan saya juga tahu nama beliau itu dari seorang dosen Universitas Lambung Mangkurat bernama Dedi Famanandi, SHLLM, dan beliau menjelaskan bagaimana sosok seorang Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus atau disebut Habib Luar Batang. Nah, di sini menunjukkan bagaimana beliau menjelaskan bagaimana Habib Luar Batang itu adalah figur yang sangat, istilahnya kayak memiliki karisma yang sangat tinggi dan bahkan disebut sebagai salah satu yang tergolong waliullah. Nah, di sini Dedi Famanandi itu sempat menjelaskan bagaimana Rektor Unlam sekarang Prof. Ahmad Alim Bari itu sempat berkunjung ke makam Habib Luar Batang. Nah, Rektor Unlam sendiri pernah berkunjung ke situ ketika melakukan kunjungan di Pulau Jawa. Nah, jadi ceritanya Habib Luar Batang itu pada zaman dahulu ketika abad ke-17 ada seorang yang berasal dari luar Indonesia, dari tanah Arab, dari Jazirah Arab, berpindah ke Indonesia, nah itu di Sunda Kelapa atau sekarang disebut Jakarta, di kawasannya Jakarta Utara. Saat itu kawasan Jakarta Utara adalah Sunda Kelapa, saat itu menjadi tempat pelabuhan saat itu, pusat pelabuhan, dan Habib Hussein Muda tinggal di daerah Sunda Kelapa tersebut. Seiring waktu, karena beliau adalah seorang yang alim ulama, dia akhirnya mendirikan sebuah surau atau masjid saat itu, dan akhirnya mulai menyebarkan agama Islam. Dan dia memiliki beberapa hal, kita menyebutnya karomah mungkin ya, yang menarik, bahwa Habib Luar Batang itu pernah suatu ketika ada seorang dari etnis Tionghoa itu sempat dikejar-kejar oleh VOC saat itu sebagai penjajah ya. Nah, karena dia ketakutan, akhirnya meminta perlindungan Habib Luar Batang ini. Singkat cerita, dengan caranya Habib Luar Batang itu bisa mengamankan seorang tersebut yang sekarang kemudian bernama Abdul Qadir. Nah, untuk saat itu pada kelanjutannya beliau menjadi asisten dari Habib Luar Batang, jadi membantu menyiar agama. Lalu ada hal yang menarik lagi ketika Habib Luar Batang itu, beliau kan memang pada saat sebelum meninggal itu berwasiat bahwa beliau ingin untuk dimakamkan di tempat yang mana ia bangun surau, tempatnya menjadi lokasi dia pusat siar agamanya. Nah, tapi karena saat itu VOC tidak memperbolehkan
orang asing, dan itu Habib luar Batang disebut sebagai orang asing untuk dimakamkan di situ, di daerah penjaringan itu. Akhirnya diminta untuk memaksa, jadi VOC itu memaksa agar wasiat dari Habib luar Batang itu tidak dikabulkan. Jadi masyarakat lokal waktu itu memindah Habib luar Batang, memindah jenazah Habib luar Batang di tempat lain, kalau tidak salah di Tanah Abang. Sudah dicoba ketiga kali, itu jenazahnya tidak ada. Jadi ada di luar Batang. Jadi maksudnya ada di luar. Seharusnya jenazahnya ada di yang hendak dikuburkan itu, tapi tiba-tiba tidak ada, kembali ke suraunya. Hingga beberapa kali akhirnya VOC mengalahkan. Nah, akhirnya beliau dimakamkan di surau tersebut yang sekarang bisa teman-teman temui di Jakarta Utara. Ya mungkin kalau misalkan kalian punya kesempatan untuk mengunjungi Jakarta, nanti kalian bisa berkunjung ke makam beliau untuk berziarah seperti itu. Jadi menunjukkan bagaimana beliau memiliki keunggulan sebagai salah satu ulama yang mencapai derajat himroh saat itu dari sejak zaman masih era Sunda Kelapa ya. Mungkin cerita itu saja. Mungkin teman-teman dari Kalimantan yang ingin berkunjung ke Jakarta Utara, silahkan googling ya. Itu aja, nanti kita lanjutkan pada video mendatang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Borneo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Cek juga video-video dokumenter lama kita. Jadi di bawah danau ini adalah desa, guys. Konon zaman dahulu saat desa-desa yang ditenggelamkan itu masih ada sepasang batu besar yang ajaib berada di bawah desa tersebut. Sepasang batu itu disebut